Selamat sore ibu-ibu. Sore. Gimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Oh iya, ibu-ibu masih ingat nggak dengan apa yang kita pelajari di pertemuan kita yang dulu? Masih ingat, Pak? Oh iya, terima kasih Bu. Terima kasih ibu-ibu sudah menerapkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kita yang kemarin. Dan sekarang kita akan lanjut untuk mempelajari bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui, ya ibu ya. Ya. Sekarang sebelum kita mulai, kita bagi dulu menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok bayi baru lahir. Di sini Ibu Riana menjadi ketua kelompok untuk baiklah ibu-ibu, sekarang kita akan bagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama kelompok bayi baru lahir dan yang kedua kelompok ibu menyusui. Nanti kita akan buatkan tabel untuk kelompok bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nanti tolong isi. Di sini tadi kan kita sudah bahas apa saja yang menjadi kebutuhan fisik untuk bayi baru lahir. Sekarang kira-kira untuk yang menjadi kebutuhan mental bayi baru lahir itu apa saja? Mungkin bisa dibantu dari kelompok Ibu Hasna. Mungkin bisa memberikan pendapat apa saja yang menjadi kebutuhan mental bayi baru lahir. Menjaga bayi agar selalu merasa nyaman. Menjaga bayi ya. Bayi biar nyaman ya. Terus Kasih sayang. kasih sayang. Terus ada lagi? Itu aja. Kira-kira siapa yang memberikan kebutuhan mental untuk kedua ini? Kasih sayang dan rasa nyaman. Orang tua dan keluarga. Iya, orang tua dan keluarga ya. Ibu bagaimana? Ibu juga ya? Ya, orang tua kan, Pak. Ya. Ayo lanjut. Memberikannya orang tua ya. Semangat. Mental untuk ibu menyusui. Kira-kira ini siapa yang bisa memberikan kebutuhan fisik dan kebutuhan mental untuk ibu menyusui? Siapa? Siapa yang memberikan? Suami Suami dan keluarga. Suami dan Keluarga, Pak. keluarga. Ya, benar sekali. Tapi semua ini adalah bagian dari kebutuhan fisik dan kebutuhan mental. Dan yang bisa memberikan kebutuhan fisik dan kebutuhan mental itu adalah keluarga kita. Terima kasih tadi sudah dibantu untuk menjawab apa saja yang menjadi kebutuhan fisik dan kebutuhan mentalnya ya. Kira-kira menurut ibu-ibu di sini apakah semua ini sudah diterapkan di masyarakat atau sudah ada yang pernah melihat atau ibu sendiri sudah menerapkan itu di keluarga ibu sendiri? Kalau saya, Pak, sudah menerapkan di diri saya sendiri sama keluarga saya. Oh iya, terima kasih. Terus bagaimana dengan Ibu Riana? Apakah sudah diterapkan di keluarga sendiri Bu? Sudah. Oh iya, terima kasih Bu ya. Jadi kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui adalah Kak Juliana. Jadi kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD dan pemberian ASI eksklusif ya ibu. Kebutuhan fisik dan kasih sayang atau kebutuhan mental yang memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga.
untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting ya Ibu ya. Jadi semua ini harus diterapkan baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan mentalnya ya Ibu. Iya Pak. Baiklah Ibu-ibu, saya akan bertanya kira-kira apa saja yang menjadi hambatan untuk mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Bisa saya minta pendapatnya Ibu Hasna, kira-kira apa yang menjadi hambatan untuk mendukung kesejahteraan bayi baru lahir? Ibu-ibu yang pergi bekerja Pak. Oh ya, ibu-ibu yang pergi bekerja. Ya. Terus ada lagi? Itu aja. Iya, Oh, ya. tapi Terus nggak tahu. kalau Ibu Riana kira-kira apa saja yang menjadi hambatan untuk ibu menyusui? Keluarganya terlalu ikut campur dalam urusannya sehingga menyebabkan ibu menjadi bad mood, kemudian mengakibatkan asinya itu kualitasnya menurun. Oh iya, menyebabkan bad mood dan kualitas ASI menurun ya Ibu ya. Terima kasih Ibu-ibu ya sudah memberikan sedikit pandangan apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir dan ibu menyusui itu dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, misalnya posyandu, terus puskesmas, PAUD, BKB, ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat atau KPM ya Ibu ya, berupa program sembako, kegiatan P2K2, pertemuan kelompok, dan diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Itu semua bisa membantu untuk mensejahterakan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui ya Ibu ya. Ya Ibu, sekarang saya mau tanya, ini kan di masing-masing tempat kita itu punya kebiasaan dan tradisi Ibu ya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira tradisi atau kebiasaan di tempat Ibu itu yang mendukung kesejahteraan untuk ibu menyusui dan bayi baru lahir itu seperti apa Bu? Bisa disebutkan? Tidak tolong? Minum daun katuk Pak, atau bahasa Lombok tujur. Oh ya, apakah itu termasuk mendukung ya? Iya, karena itu bisa melancarkan atau memperbanyak ASI Pak. Oh iya. Terus kalau misalnya untuk bayi baru lahir, kira-kira tradisi bayi baru lahir? Murisan Pak. Tulisan. Iya. Terus? Atau peda api. Peda api. Iya. Oh iya. Berarti itu adalah tradisi yang mendukung ya kesejahteraan ibu menyusui dan bayi baru lahir Ibu ya. Jadi sebenarnya tradisi itu ada yang bagus dan ada yang tidak. Kita juga sebagai keluarga harus bijak dalam menanggapi atau menyikapi tradisi yang ada di wilayah kita, karena tidak semua tradisi itu baik dan mendukung kesejahteraan fisik ataupun mental bayi baru lahir dan ibu menyusui ya Ibu ya. Jadinya kita harus bijak dalam mengambil atau memilah tradisi yang akan kita jalani. Bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara mental juga sangat penting untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental ibu menyusui dan bayi baru lahir ya Ibu ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di keluarga kita masing-masing ya Ibu-ibu ya. Iya Pak. Terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.